Welcome to Animortal Channel. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Ketika Xu Qing melihat pemandangan ini, dia menarik napas dalam-dalam dan ekspresi terkejut memenuhi wajahnya. Pada saat itu, dia merasakan kapten yang bergegas menuju Binding dengan mata merah telah kembali. Saat suara retakan bergema, sang kapten langsung mengunyah sepotong kecil jari kaki patung itu. Ada bekas gigitan yang jelas tertinggal di jari kaki. Bahan patung ini istimewa dan sangat sulit dihancurkan. Adapun kapten, ia telah sepenuhnya merangsang keilahian daging Binding sebagai ganti gigitan ini. Sebelum patung itu bisa pulih, sang kapten telah menelan potongan batu kecil di mulutnya dengan mata memerah. Para kultivator mayat laut di sekitar yang sedang memulihkan diri semuanya terkejut oleh perubahan mendadak ini dan berdiri satu demi satu. Para kultivator di puluhan pilar juga membuka mata mereka satu demi satu dan menatap sang kapten dengan emosi yang kuat. Pada saat yang sama, aura inti emas yang mengerikan meletus dari telapak tangan di dada patung mayat leluhur. Anak laki-laki Golden Core di sana membuka matanya dan melihat ke bawah dengan ekspresi bingung. Dia menatap Xu Qing. Tubuh Xu Qing bergemuruh dan pikirannya terguncang. Bocah inti emas itu kemudian menatap sang kapten. Tubuh sang kapten bergetar dan dia segera mundur. Anak laki-laki itu tidak peduli dengan kapten yang menjauh. Pandangannya tertuju pada kaki patung itu. Dia melihat bekas gigitan di sana dan bagian kecil yang hilang. Meskipun patung itu segera pulih, bekas gigitannya masih sangat jelas. Sudah lama sekali sejak orang luar masuk ke sini. Menarik. Bagaimana kalian berdua ingin mati? Bocah Golden Core itu berbicara dengan tenang. Jelas, dia tidak terlalu peduli dengan masalah kecil seperti dua pencuri Foundation Building. Dia hanya harus membunuh mereka. Tekanan Golden Core-nya menyebar. Petir bergemuruh dan sekitarnya bergetar. Seolah-olah ada kekuatan penghancur dunia yang menekan semua makhluk hidup. Namun, saat dia selesai berbicara dan berdiri, ekspresi pemuda Golden Core yang tampak tenang itu berubah drastis. Dia tiba-tiba menoleh untuk melihat patung di sampingnya. Arus bawah yang sangat tidak stabil dengan cepat naik di dalam patung itu. Arus itu melewati anak laki-laki itu dan mengalir ke kepala patung itu. Begitu anak laki-laki itu berbicara, arus itu tiba di hidung patung itu dan dengan lembut menghantam dinding bagian dalam. Ledakan dahsyat yang mengguncang seluruh area terlarang meletus dari hidung patung itu. Ruang terlarang bergetar dan bahkan memengaruhi dunia luar. Bahkan, kekuatan ledakannya begitu dahsyat hingga benar-benar menghancurkan hidung patung itu seketika. Benda itu hancur berkeping-keping dan jatuh ke tanah. Bocah Golden Core adalah yang paling dekat. Dia menanggung beban hantaman itu dan seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping. Darah menyembur keluar saat dia terlempar kembali ke dinding yang jauh. Banyak kultivator Foundation Building dari ras Sea Corps di bawah juga terpengaruh dan memuntahkan darah. Ekspresi mereka dipenuhi dengan kengerian dan ketidakpercayaan saat mereka melihat patung yang kehilangan hidungnya. Setelah itu, kemarahan memuncak di mata semua anggota Sea Corps Race. Niat membunuh menyebabkan cuaca di seluruh area terlarang berubah. Raungan yang memekakan telinga terdengar di seluruh area terlarang. Raungan itu keluar dari mulut bocah Golden Core yang terbanting ke dinding dan memuntahkan darah. "Apa yang kau lakukan?" Raungannya bahkan meredam gemuruh petir, menyebabkan tempat itu berdengung. Semua mata kini tertuju pada sang kapten. Niat membunuh membumbung tinggi ke angkasa. Gigitan yang diterima kapten sebelumnya hanya sepotong kecil. Namun, runtuhnya hidung patung itu sama sekali berbeda. Semua orang tahu tentang sebab dan akibat. Mereka melihat orang yang menyamar sebagai putri ketiga menggigit jari kaki patung itu. Setelah itu, hidung patung itu meledak. Ini jelas ada hubungannya. Sang kapten tercengang. Pada saat ini, belum lagi klan mayat laut. Bahkan dia merasa bahwa itu ada hubungannya dengan dia. Seharusnya gigitan yang dia terima menimbulkan reaksi, sehingga hidung patung leluhur mayat itu meledak. Tapi jaraknya terlalu jauh. Napas sang kapten terengah-engah. Begitu inti emas meraung marah, Xu Qing tidak ragu untuk mengambil sepotong hidung patung yang mendarat di sampingnya. Dia kemudian berbalik dan bergegas keluar. Saat ini, tidak banyak perhatian yang tertuju padanya. Sebagian besar kemarahan ditujukan kepada sang kapten. Bocah inti emas itu meraung marah saat dia langsung menuju kapten. Meskipun dia tidak punya waktu untuk memperhatikan atau peduli pada Xu Qing, dia juga tidak akan membiarkannya pergi dan bunuh yang satunya lagi. Mata sang kapten membelalak saat ia menyingkirkan sepotong hidung di sampingnya. Kecepatannya meledak secara eksplosif dan segel-segel di tubuhnya terlepas satu demi satu. Ia langsung berubah dari 2 api menjadi 3 api.
sebelum benar-benar mencapai level 4 api. Ada juga keilahian mengerikan yang menyebar dari tubuhnya saat ia melarikan diri. Meskipun dia cepat, kecepatan si bocah Golden Core bahkan lebih cepat. Dia menyusulnya dalam sekejap mata. Sang kapten memuntahkan darah dan menggunakan beberapa teknik rahasia yang tidak diketahui untuk melarikan diri lagi. Mata bocah Golden Core itu merah dan dipenuhi kegilaan. Kejadian keji seperti itu telah terjadi saat dia berjaga. Ini sangat memalukan baginya dan niat membunuhnya terhadap kapten sudah mencapai titik ekstrem. Kejadian seperti itu sudah lama tidak terjadi di si Corpse Race. Akan baik-baik saja jika orang yang datang adalah ahli yang tak terhentikan. Tetapi para penyusup itu hanyalah kultivator foundation building. Emosi bocah inti emas berfluktuasi jauh lebih intens ketika dia menemukan bahwa jari-jari kaki patung mayat leluhur telah pulih, tetapi hidungnya belum. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Hanya hancur sedikit lagi. Jadi butuh waktu lama. Bocah Golden Core itu terguncang. Bagi ras si Corpse, apakah mereka bisa pulih atau tidak adalah dua hal yang sama sekali berbeda. Kalau bisa pulih, walaupun masalah ini buruk, asal dia membunuh penjajah, masalah ini akan bisa terselesaikan. Paling-paling mereka akan lebih waspada di masa mendatang. Namun, jika tidak dapat pulih, bocah inti emas tidak berani melanjutkan pikirannya. Ia merasa itu tidak mungkin. Patung mayat leluhur ras mayat laut telah dirusak dan diledakkan oleh orang lain di masa lalu. Namun, patung-patung itu telah pulih dalam beberapa saat. Bahkan kerusakan yang jauh lebih parah pun dipulihkan dalam waktu sekitar 15 menit. Jadi, ini tidak mungkin. Bocah Golden Core itu menarik napas dalam-dalam dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat lagi. Namun, hidung patung itu tetap tidak berubah. Hal ini menyebabkan kegelisahan dalam benaknya berubah menjadi kegilaan saat ia mengejar sang kapten. Ia sepenuhnya fokus untuk menangkap sang kapten. Jika tidak, ia tidak akan sanggup menanggung akibat yang mengerikan. Jika patung itu benar-benar tidak bisa pulih dari kerusakan, karena bahan patungnya yang khusus, jika benar-benar tidak dapat diperbaiki, hidung yang hilang ini tidak akan pernah dapat diperbaiki. Dengan kata lain, tidak peduli berapa tahun lagi di masa depan, selama anggota ras mayat laut menggunakan atau melihat patung mayat leluhur ketujuh ini, mereka akan merasakan penghinaan telanjang itu berulang-ulang. Jika pihak lain memiliki kemampuan untuk benar-benar menghancurkan patung ini, maka itu setara dengan memiliki kemampuan untuk menghapus masa depan seluruh ras mayat laut. Dampak dari masalah ini begitu besar, bahkan melampaui perang dengan 7 mata darah. Bocah Golden Core ini menjadi gila sepenuhnya. Pada saat itu jantung Xu Qing berdebar kencang saat dia melarikan diri dengan cepat. Untungnya, target si bocah inti emas bukanlah dia. Jadi para kultivator mayat laut yang mengejarnya semuanya adalah kultivator bangunan fondasi. Namun meski begitu, Xu Qing tetap tidak punya waktu untuk beristirahat. Ini karena ada lebih dari 20 orang yang telah mengaktifkan Mystic Brilliance Form untuk mengejarnya. Sebagian besar dari mereka berada di level 2 api, dan bahkan ada satu di level 3 api. Kultivator 3 api itu adalah seorang lelaki tua, dan dia memberikan tekanan yang luar biasa kepada Xu Qing. Fluktuasi mengerikan yang keluar dari tubuhnya mendistorsi sekelilingnya. Secara umum, dengan kultivasi 3 api, ia dapat mengejar kultivator 2 api dalam sekejap. Namun karena kekuatan fisik Xu Qing dan aktivasi lentera kehidupan, ketiga api itu tidak dapat melakukannya. Tetapi jarak di antara mereka masih cepat menutup dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Begitu dia tertangkap, Xu Qing tahu betul bahwa akan sulit baginya untuk menghadapi begitu banyak kultivator foundation building. Terutama karena gelombang ini bukanlah akhir. Fluktuasi energi di sini telah menyebar keluar. Tidak perlu menebak seberapa marahnya si Corpse Race. Bahkan pakar inti emas lainnya mungkin muncul. Memikirkan hasil seperti itu, kulit kepala Xu Qing mati rasa. Kali ini, dia sangat jelas bahwa apa yang telah dia dan kapten lakukan agak keterlaluan. Aku hanya bisa membuka lubang sihirku. Mata Xu Qing memerah saat dia melarikan diri dengan gila. Dia tahu bahwa satu-satunya solusi adalah dengan cepat membuka lubang sihirnya dan membentuk bola api kehidupan kedua. Begitu bola api kehidupan kedua terbentuk,
ditambah dengan lentera kehidupannya. Itu setara dengan dia memiliki kekuatan 3 api. Selain tubuh yang disempurnakan oleh Golden Crow Refines All Life, Xu Qing yakin bahwa dia dapat menekan ketiga kultivator api. Ia bahkan merasa bahwa pada saat itu, ia harus mampu mematahkan konsep bahwa para kultivator bangunan fondasi tidak dapat bertarung lintas alam. Ia akan mampu melintasi alam untuk melawan 4 api. Dengan pemikiran ini, Xu Qing memobilisasi cairan roh berwarna darah yang telah memenuhi dantiannya dan mengarahkannya ke lubang sihirnya yang ke-50. Seluruh tubuh Xu Qing bergetar saat lubang sihir ke-50 langsung terbuka. Dengan kekuatan sihir yang lebih besar, kecepatan Xu Qing menjadi lebih cepat. Namun, dia tidak berhenti membuka lubang sihir. Dalam napas berikutnya, tubuh Xu Qing bergemuruh seperti guntur, yang suaranya menyebar ke sekelilingnya, menyebabkan hati para pengejar di belakangnya bergetar. Fluktuasi kekuatan sihir terus menyebar dari Xu Qing saat lubang sihirnya terbuka. Bukaan sihir ke-51, ke-52, dan ke-53 diledakkan terbuka satu demi satu. Ini belum berakhir. Cairan roh berwarna darah yang diserap Xu Qing masih mengalir deras. Dalam sekejap mata, lubang sihirnya yang ke-54 terbuka. Dan begitu pula lubang sihirnya yang ke-55. Satu lubang terbuka pada tiap tarikan napas. 7 napas kemudian, lubang sihir ke-56 di tubuh Xu Qing terbuka. Pada napas ke-8, lubang sihirnya yang ke-57 terbuka. Kekuatan sihir di seluruh tubuhnya bergemuruh dan api kehidupannya menyala lebih hebat lagi. Auranya bahkan membentuk badai, menyebabkan ekspresi para kultivator mayat laut di belakangnya berubah. Ekspresi kultivator mayat laut 3 api berubah drastis dan dia menggigil saat melihat Xu Qing yang melarikan diri. Melihat bahwa pembukaan lubang sihir dari kultivator yang melarikan diri itu saja sudah membentuk tekanan yang mengerikan. Dia menggertakkan giginya dan mengaktifkan teknik rahasia. Kecepatannya meningkat, menyebabkan semua yang ada di sekitarnya melambat di depan matanya. Saat dia dengan cepat mendekati Xu Qing, pada saat kritis ini, mata Xu Qing memerah. Dia tidak peduli dan menggunakan kekuatan fisiknya sebagai dukungan untuk mengeluarkan semua cairan roh merah di tubuhnya. Dalam sekejap, mata Xu Qing menunjukkan kegilaan. Dalam sekejap mata, ledakan dahsyat terdengar di tubuhnya. Lubang sihir ke-58, lubang sihir ke-59, dan lubang sihir ke-60. Semuanya terbuka. Cairan roh itu terus mengamuk hingga membuka lubang sihirnya yang ke-65. Api kehidupan, teriak Xu Qing dengan mata merah. Benang-benang yang tak terhitung jumlahnya muncul dari lubang sihir ke-31 hingga ke-60 dan dengan cepat berkumpul di tubuhnya. Saat api di tubuh Xu Qing meletus, terdengar suara mendesing. Bola api kehidupan kedua menerangi istana surgawi. Di tubuh Xu Qing, 65 lubang ajaib berubah menjadi 65 pusaran yang terus berputar sambil menghasilkan suara gemuruh. Munculnya bola api kehidupan kedua bahkan lebih menyilaukan. Bola api kehidupan pertama memantulkan cahaya bola api kehidupan pertama di dantiannya, menyebabkan cahaya tersebut memperlihatkan istana surgawi dengan lebih jelas. Pada saat yang sama, pembakaran 65 lubang ajaib juga memberi Xu Qing kekuatan yang mengerikan, menyebabkan 2 bola api kehidupan berubah menjadi lautan api. Ketika menyebar, udara di sekitar Xu Qing terdistorsi saat suhu tinggi yang tak terlukiskan meletus di sekelilingnya. Semua ini menyebabkan Xu Qing merasa bahwa yang terbakar di dalam tubuhnya adalah benua, bukan gunung berapi. Di antara para kultivator mayat laut yang mengejarnya, beberapa dari 2 kultivator api yang terluka parah menjerit memilukan saat bola api kehidupan kedua Xu Qing meletus. Mereka tadinya sepenuhnya fokus pada Xu Qing, jadi cahaya dari api kehidupan langsung membakar mata mereka. Darah menetes dari mata mereka. Bahkan 2 kultivator api yang telah pulih pun merasakan pikiran mereka bergetar. Basis kultivasi dalam tubuh mereka berfluktuasi, dan api kehidupan mereka menunjukkan tanda-tanda padam di bawah kekuatan penghancur ini. Adapun kultivator 3 api, gelombang emosi melonjak dalam benaknya sebelum berubah menjadi kengerian. Dia melambat tanpa sadar. 1 bola api kehidupan berarti alam bangunan fondasi tahap awal, dan 2 bola api kehidupan berarti alam bangunan fondasi tahap tengah. Pada saat ini, basis kultivasi Xu Qing langsung melangkah ke babak baru saat bola api kehidupan kedua terbentuk, maju ke ranah membangun fondasi tahap tengah. Meskipun tampak seperti terobosan alam kecil,
Di dunia benua Wanggu, perbedaan antara alam kultivasi yang berbeda, bagai langit dan bumi, tidak apa-apa. Dalam kondensasi Qi, begitu seseorang mencapai pembentukan fondasi, perbedaan ini sangat jelas. Seorang kultivator dengan wujud Mystic Brilliance dapat dengan mudah membunuh seorang kultivator tanpa wujud Mystic Brilliance. Itu sama antara 2 kebakaran dan 1 kebakaran. Adapun Xu Qing, karena keberadaan lentera kehidupan, kekuatan tempur 2 apinya tidak berbeda dengan bangunan fondasi tahap akhir dengan 3 api. Selain itu, seni kultivasi tingkat kaisarnya, Golden Crow Refines All Life, memungkinkan peningkatan Xu Qing saat ini menjadi sangat luar biasa. Pada saat itu, api berkobar di sekujur tubuhnya. Saat segala sesuatu di sekitarnya terdistorsi, tekanan dari tubuhnya menyebar ke segala arah. Sebagian besar pengejar di belakangnya berhenti. Begitu kultivator 3 api itu menarik napas dalam-dalam dan tidak mau mengejar lagi, Xu Qing tiba-tiba berbalik dengan niat membunuh yang dalam. Kecepatannya begitu cepat sehingga dia tidak dapat dilihat oleh kedua kultivator api itu sama sekali. Ketiga kultivator api itu merasa bulu kuduk mereka berdiri karena bahkan dia hampir tidak dapat melihat sosok Xu Qing. Namun, sebagai seorang kultivator foundation building tahap akhir, ia memiliki banyak pengalaman bertempur. Pada saat kritis, ia menggigit ujung lidahnya dan memuntahkan seteguk darah biru saat ia dengan tegas memutuskan untuk membakar lubang sihirnya. Sebagai orang pilihan surga yang terkenal di Sea Corps Race, ia telah membuka total 92 lubang sihir. Ke-92 lubang sihir ini meletus pada saat yang sama untuk merangsang ketiga apinya agar menyala lebih kuat lagi. Namun, ekspresinya tetap berubah drastis. Ini karena dalam keadaan ini, dia bisa melihat dengan jelas beberapa gerakan Xu Qing dan juga melihat bahwa target Xu Qing bukanlah dia, melainkan para kultivator mayat laut di belakangnya. Dengan kekuatan yang sebanding dengan 3 api dan tubuh fisik yang disempurnakan oleh Golden Crow Refines All Life, kecepatan Xu Qing telah mencapai batas yang dapat dilepaskan oleh seorang kultivator foundation building. Dia langsung muncul di depan seorang kultivator mayat laut 2 api yang terluka. Dia langsung membantingnya ke arah yang terakhir. Tubuh kultivator mayat laut 2 api itu ambruk seperti kertas yang rapuh saat daging dan otak berceceran di mana-mana. Xu Qing telah tiba di depan kultivator mayat laut 2 api lainnya dan menabraknya. Setelah itu, ketiga, keempat, kelima, dia mengangkat tangan kanannya dan belati api muncul. Ketika dia bergerak melewati seorang kultivator 2 api, belati itu telah menebas lehernya. Kepalanya terangkat, darah muncrat keluar. Leluhur sekte berlian mengendalikan tongkat besi hitam dan meletuskan petir yang mengejutkan yang langsung menuju ke arah para kultivator bangunan fondasi lainnya. Ada juga bayangan yang telah menyebar dan membentuk domain. Sejumlah besar mata terbentuk di tanah dan sejumlah besar zat anomali dalam tubuh para kultivator mayat laut di wilayah itu hilang. Seluruh proses itu hanya berlangsung selama 7 hingga 8 tarikan napas. Sebelum separuh dari puluhan kultivator mayat laut tubuhnya meledak atau kepalanya melayang, wajah para anggota Sea Corps Race yang selamat menunjukkan kengerian yang jelas. Mereka mundur tanpa ragu-ragu. Namun pada saat berikutnya, terdengar teriakan. Gagak emas muncul di belakang Xu Qing dan dengan dingin melihat sekeliling sebelum terbang keluar dari sisi Xu Qing. Ekor apinya yang kuat berubah menjadi rantai besi yang langsung menuju ke semua orang. Xu Qing menyerang lagi, meskipun dia tidak keluar dari area terlarang dan bisa berada dalam bahaya setiap saat. Sejak dia bergerak, dia secara naluriah ingin membunuh mereka semua. Pada saat itu, dia menghentakkan kaki dengan keras ke tanah. Tubuhnya yang kuat melesat maju dengan kecepatan yang lebih mengerikan. Saat ia menyerbu ke arah kultivator bangunan pondasi 3 api yang sudah mundur, pupil mata kultivator bangunan yayasan 3 api mengecil dan dia tahu bahwa dia tidak bisa menghindar. Oleh karena itu, ekspresinya berubah menjadi jahat dan gila. Dia memutuskan untuk tidak mundur lagi dan melambaikan tangannya di depannya. Seketika, 92 lubang sihir di tubuhnya meletus lagi. Bahkan, dia langsung meledakkan 2 lubang sihirnya dengan bantuan kekuatan dari penghancuran 2 lubang ajaib. Kekuatannya melonjak lagi. Dia menyerang dengan ganas ke arah Xu Qing. Tangan tulang putih terentang gila-gilaan dari tanah dan kekosongan di sekitarnya dan dengan cepat melingkari Xu Qing. Ada begitu banyak tangan kerangka yang membentuk lautan tulang kecil. 3 kultivator bangunan pondasi api tidak berhenti saat ia memuntahkan seteguk darah biru lagi. Begitu darah itu muncul, darah itu berubah menjadi pedang terbang berwarna biru. Dengan aura mengerikan yang mencengangkan,
dan kekuatan mengerikan yang menyebabkan sekelilingnya berguncang. Pedang itu langsung mengunci Xu Qing. Kultivator bangunan pondasi 3 api melakukan segel tangan lagi dan menepuk dadanya. Tubuhnya menjadi kabur dan bayangan yang tumpang tindih muncul. Mereka terbagi menjadi 4 tubuh identik yang langsung menuju Xu Qing dari 4 arah. Seketika, pedang surgawi muncul di atas kepalanya. Dengan basis kultivasinya saat ini, pedang itu jauh lebih kuat dan cepat. Dalam sekejap, pedang itu bertabrakan dengan pedang biru kecil yang datang. Begitu mereka bertabrakan, Xu Qing meninju ke samping dengan keras, bertabrakan dengan klon yang sedang berlari mendekat. Klon itu terguling ke belakang dan memuntahkan darah. Xu Qing langsung menyusul dan menendang klon itu dengan sekuat tenaga. Suara tulang dan daging yang runtuh terdengar saat separuh tubuh klon itu meledak. Xu Qing menyemburkan api hitam jahat, membentuk lautan api yang menyelimuti klon lain dari kultivator mayat laut 3 api. Saat teriakan memilukan terdengar dari lautan api, klon ketiga sudah mendekat. Mata klon ini dipenuhi kegilaan. Saat mendekat, tubuhnya langsung membusuk dengan sendirinya. Setelah meleleh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, ia mengembun menjadi paku hitam yang terbang menuju kepala Xu Qing. Menarik, kilatan aneh muncul di mata Xu Qing. Lelaki tua 3 api itu punya banyak cara, terutama kuku hitam ini. Jejak kekuatan penekan jiwa darinya membuat Xu Qing merasa sedikit terkejut. Dia segera mengangkat tangan kanannya dan meraih kuku itu. Kuku itu berjuang keras, tetapi tidak ada gunanya. Kekosongan di kejauhan terdistorsi dan tubuh asli kultivator 3 api itu terungkap. Dia segera berbalik untuk melarikan diri. Namun, saat dia mundur, tubuhnya tiba-tiba berhenti. Pada saat berikutnya, matanya menunjukkan kengerian, tetapi tawa menyeramkan keluar dari mulutnya. Dia dengan cepat berlari beberapa langkah dan tiba di depan Xu Qing. Dia berlutut dengan satu kaki dan menyerahkan tas penyimpanannya. Setelah itu, dia mematahkan lehernya. Suara letupan bergema dari tubuhnya. Melihat lubang-lubang ajaib itu meledak, Xu Qing menyebarkan api jahat ke atas lelaki tua itu, menyerap jiwanya. Golden Crow telah membersihkan musuh-musuhnya dan kembali dengan gembira menghisap darah kultivator 3 api itu. Tubuh kultivator 3 api itu bergetar dan ketakutan di matanya berubah menjadi keputusasaan. Pada saat berikutnya, jiwanya terekstraksi dan tubuhnya layu. Qi dan darah di seluruh tubuhnya dimurnikan menjadi setetes yang kemudian masuk ke mulut Golden Crow. Bayangan itu pun makan dengan kenyang dan merasa puas. Hanya tongkat besi hitam yang sedikit kecewa. Rasa bahaya yang kuat muncul di hati leluhur sekte berlian. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia merasa seperti telah menjadi sedikit berlebihan. Ini tidak bisa terus berlanjut. Leluhur sekte berlian merasa bahwa jika ini terus berlanjut, ia pasti tidak akan bisa lepas dari nasib menjadi umpan meriam. Ia merasakan cairan roh dari kolam darah yang telah disimpannya dan memutuskan untuk mencari waktu untuk terus menerobos setelah mereka melarikan diri. Baik bayangan maupun gagak emas secara bertahap menjadi lebih kuat. Itulah manifestasi cairan roh di tubuh mereka. Misalnya, bayangan itu sekarang benar-benar dapat melahap bayangan seorang kultivator 3 api. Kemampuan Golden Crow jelas menjadi lebih kuat. Peningkatan yang diberikannya pada tubuh Xu Qing juga terus meningkat. Perjalanan ini tidak sia-sia. Xu Qing menarik napas dalam-dalam dan langsung menuju pintu keluar area terlarang. Sambil memacu kecepatannya, ia teringat kapten dan mendesah. Dikejar oleh seorang kultivator intimas, kaptennya memang orang yang ganas. Xu Qing menghela napas. Bahayanya kali ini sangat besar, tetapi kaptennya telah menarik sebagian besar kebencian. Kalau tidak, dia merasa pasti akan ada lebih banyak orang yang mengejarnya sekarang. Dia mengerahkan seluruh tenaganya untuk bergegas menuju pintu keluar. Tepat saat dia hendak mencapai pintu keluar, pupil mata Xu Qing mengecil. Tanpa menunggu instruksi, leluhur sekte berlian memasuki pusaran pintu keluar untuk memeriksa situasi terlebih dahulu. Bayangan itu jelas telah memulihkan banyak kecerdasannya dan juga menyebar. Ekspresi kekaguman muncul di mata Xu Qing melihat leluhur dan bayangan sekte berlian bergegas keluar. Dia juga mempersiapkan diri secara mental. Basis kultivasi di tubuhnya sedang terbentuk sepenuhnya saat ini. Pada saat berikutnya, setelah merasakan situasi di luar melalui bayangan, Xu Qing tertegun. Sedikit perenungan muncul di matanya. Beberapa napas kemudian, dia menggertakkan giginya dengan keras dan melangkah ke pintu keluar. Hampir pada saat Xu Qing keluar dari pusaran itu, dia mendengar suara datang dari depan. Nada bicara pihak lain tenang dan tidak memancarkan fluktuasi energi. Xu Qing
menoleh. Sebenarnya, dia sudah melihat pemandangan di depannya melalui bayangan tadi. Namun, sekarang setelah dia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, hatinya masih terasa hancur. Awalnya ada lebih dari 1.000 kultivator klan mayat laut yang menjaga tempat ini. Hanya ada satu orang di luar pintu keluar. Orang ini masih muda. Ia mengenakan jubah kaisar emas, tetapi tidak memiliki mahkota kaisar. Kulitnya putih bersih dan tidak ada bercak-bercak livore mortis. Auranya dalam dan mendalam, dan matanya tampak seperti mengandung bintang-bintang. Dari segi penampilan dia memang kalah dari Xu Qing. Namun aura kebangsawanannya membuatnya menjadi pusat perhatian dimanapun dia berada. Sebuah bola kabut hitam melayang di sampingnya. Benda yang terperangkap dalam kabut ini tidak lain adalah tongkat besi hitam. Jelas, saat dia bergegas keluar tadi, leluhur sekte berlian ditangkap hidup-hidup oleh orang ini. Adapun bayangan itu, karena itu istimewa, maka tidak ditemukan. Pada saat itu, ia bersembunyi di Lingji dan menyebar dengan hati-hati. Seolah-olah ingin mendekat dan melahap bayangan pihak lain. Rekanmu sedang dikejar oleh tetua Yingling. Mustahil baginya untuk melarikan diri. Adapun kamu, aku sangat penasaran siapa yang berani bersikap sombong di sini. Jadi aku keluar dari pengasingan untuk melihatnya. Aku sedikit kecewa sekarang. Tapi roh artefakmu masih baik-baik saja. Bisakah kau memberikannya padaku? Miao Chun bertanya dengan tenang. Xu Qing tidak mengatakan apa-apa. Dia berdiri di pintu keluar dan merasakan sekelilingnya. Masih ada sedikit energi yang membatasi teleportasi di sini. Dia harus melangkah lebih jauh. Kau tidak perlu menonton lagi. Meskipun aku tidak tahu bagaimana rencanamu untuk melarikan diri. Miao Chun menatap Xu Qing. Kamu banyak bicara. Tatapan Xu Qing tertuju pada pemuda itu. Ketika Miao Chun mendengar ini, dia berdiri dan tertawa. Tawanya semakin keras hingga membangkitkan energi di sekitarnya, membentuk kekuatan resonansi yang menciptakan badai di sekitarnya. Badai ini menyebar, menerbangkan debu yang tak terhitung jumlahnya ke tanah seperti longsoran salju. Bahkan menyapu bersih kupu-kupu hantu dari area ini. Seolah-olah angin ingin menghapusnya, tetapi jelas tidak bisa. Paling-paling, itu hanya akan menggerakkan rambut dan pakaiannya. Itu tidak akan bisa menggoyangkan tubuhnya atau menghalangi tatapannya yang dingin. Xu Qing dengan dingin melirik pemuda yang tampak gagah di depannya dan tiba-tiba bergegas menghampiri pemuda itu. Lentera kehidupan di tubuhnya terbakar dan api kehidupannya pun menyala. Tato totem Golden Crow di punggungnya memancarkan panas. Dengan peningkatan kekuatan fisiknya, kecepatannya pun mencengangkan. Dia langsung menerobos semua rintangan angin di depannya dan tiba di depan Miao Chun. Dia kemudian meninju dengan ganas. Pukulan itu mengandung bayangan gagak emas. Kekuatan seni melahap jiwa api jahat dan kekuatan mengerikan yang ditimbulkan oleh tubuhnya yang bagaikan benua yang berkobar. Saat pukulan itu mendarat, suara gemuruh terdengar ke segala arah. Langsung menghantam dada Miao Chun. Mata Miao Chun dipenuhi dengan rasa jijik. Tepat saat dia hendak melambaikan tangannya, Lingji di bawahnya tiba-tiba berubah dari merah menjadi hitam. Satu demi satu mata terbuka dalam kegelapan ini. Pembukaan dan penutupan mata ini membentuk kekuatan aneh yang menyebabkan gerakan Miao Chun terhenti. Pada saat yang sama, tongkat besi hitam yang dipegang leluhur sekte berlian tiba-tiba bersinar dengan run petir. Dia langsung menghancurkan beberapa run petir untuk mendapatkan kekuatan lebih. Ia menerobos kabut hitam dan melesat keluar, langsung menuju leher pemuda itu dengan kecepatan yang mencengangkan. Ada juga serangkaian bunyi lonceng yang menggetarkan pikiran yang berdenting dari tongkat itu. Jelas, leluhur sekte berlian telah terperangkap sebelumnya, karena ia telah memasang jebakannya sendiri. Bukannya ia tidak bisa melarikan diri, tetapi ia ingin menunggu Xu Qing menyerang sebelum menunjukkan kekuatannya pada saat yang paling kritis. Pada saat itu ketika dia bertindak bersama bayangan dan Xu Qing, kekuatannya benar-benar menakjubkan. Ekspresi Miao Chun berubah untuk pertama kalinya. Dia tidak bisa menghindari pukulan Xu Qing. Pada saat kritis, tubuhnya tiba-tiba bergoyang dan peti mati giok seukuran telapak tangan langsung muncul di atas kepalanya. Begitu peti mati itu muncul, cahaya harta karun bersinar dan mengalir turun seperti air, meresap ke sekeliling pemuda itu, membentuk penghalang pelindung. Tinju Xu Qing mendarat di penghalang pelindung ini. Suara ledakan yang menggetarkan bumi bergema. Saat tubuh Miao Chun terguling seperti layang-layang yang talinya putus, leluhur sekte berlian mengejarnya dan menusuknya dengan ganas. Meskipun dia tidak menembus penghalang pelindung, petir menyebar dan membombardir seluruh tubuh Miao Chun. Bayangan itu juga muncul di belakang Miao Chun.
bayangan pohon itu membentuk garis samar dan membuka mulutnya untuk menghisap dengan ganas. Seketika, banyak zat aneh keluar dari seluruh tubuh Miao Chun. Ini belum berakhir. Shi Qing menyerbu lagi, melancarkan pukulan demi pukulan ke penghalang pelindung Miao Chun. Pedang surgawi itu muncul dan menebas dengan kejam. Tubuh Miao Chun terlempar sejauh 1000 kaki dan menciptakan lubang yang dalam saat ia mendarat. Ekspresi para kultivator mayat laut yang berlutut di kejauhan bergetar. Tepat saat mereka hendak mendekat, suara gemuruh terdengar dari lubang yang dalam. "Kalian semua, mundurlah! Aku akan menangani ini." Saat raungan marah itu terdengar, bola api kehidupan tiba-tiba berkedip dari lubang yang dalam. Sesosok berjalan keluar, rambutnya acak-acakan dan matanya menunjukkan niat membunuh yang kuat. Saat dia berjalan keluar, bola api kehidupan kedua di tubuhnya menyala. Setelah itu, bola api kehidupan ketiga dan bola api kehidupan keempat langsung menyala. Sebagai anak Dao dari ras mayat laut, dia telah membuka 120 lubang sihir, membentuk 4 bola api kehidupan. Orang pilihan surga seperti itu biasanya berada di saat kritis untuk menerobos. Ditambah dengan kata-katanya sebelumnya, dapat dilihat bahwa dia awalnya berkultivasi secara tertutup. Namun, peristiwa besar seperti itu telah terjadi di Sea Corpse Race. Jelas, tidak cukup banyak orang yang tersisa, atau mungkin karena rasa ingin tahunya dia datang. Namun dia tidak menyangka Shi Qing akan menggabungkan serangannya dengan metode aneh untuk segera menekannya. Hal ini membuatnya merasa sedikit malu. Jadi dia meledak dengan kekuatan penuh. Begitu dia meletus, sosok Shi Qing mendekat lagi. Di bawah nyala lentera kehidupannya, dia memiliki kultivasi 3 api. Ditambah dengan Golden Crow Refines All Life, kekuatan tempur Shi Qing yang sebenarnya telah mencapai 4 api. Dia menyerang lagi dan menekan pemuda yang keluar dari lubang yang dalam. Sebagai seorang Dao Child, Miao Chun secara alamiah luar biasa. Dengan lambaian tangannya, tetesan cairan hitam langsung terbentuk di sekelilingnya. Dalam sekejap mata, mereka berkumpul menjadi lautan hitam yang menyapu dengan ganas ke arah Shi Qing. Laut hitam yang bergolak membentuk mulut besar yang melahap Shi Qing dengan ganas. Niat membunuh terpancar di mata Shi Qing, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa tinggal lama di sini. Oleh karena itu, tanpa ragu-ragu, lautan roh di 65 lubang sihirnya meletus dan langsung menyebar keluar tubuhnya, membentuk kumpulan kekuatan sihir dengan jangkauan 10.000 kaki. Mengandalkan kekuatan sihirnya yang kuat, dia dengan kejam menekan pemuda itu. Laut hitam yang terbentuk oleh mantra pemuda itu langsung runtuh. Kolam kekuatan sihir Shi Qing juga menghilang. Pada saat berikutnya, 4 api menyala dengan ganas di tubuh pemuda itu dan dia tiba-tiba muncul di depan Shi Qing, meraih hatinya. Shi Qing menghindar sedikit lalu menghantamkan lututnya ke arah pemuda itu. Pada saat berikutnya, tongkat besi hitam itu bersiul dari samping. Semua run petir di atasnya bersinar dan sekitar 10 run petir lainnya meledak. Tiba-tiba muncul di depan Miao Chun dan menusuk lehernya. Ekspresi Miao Chun berubah. Tepat saat dia hendak menghindar, bayangan itu menerkam dari tanah lagi. Shi Qing juga meledak dengan cepat. Api jahat di tubuhnya membumbung saat dia menghantamkan telapak tangannya ke dahi Miao Chun. Pada saat kritis ini, Miao Chun mengeluarkan raungan rendah. Kekuatan keempat bola api kehidupan di tubuhnya menyebar dengan sekuat tenaga, membentuk kekuatan benturan yang kuat dan menekan basis kultivasi, menyebabkan leluhur sekte berlian mengeluarkan teriakan yang membekukan darah dan berguling ke belakang. Shi Qing juga yang pertama menerima beban kekuatan itu. Organ-organ dalamnya bergetar dan niat membunuh melintas di matanya. Bayangan itu juga terpencar oleh kekuatan ini. Tetapi masih ada seberkas cahaya yang menyentuh tubuh pemuda itu dan menyusup ke dalam tubuhnya. Cahaya itu tiba di dantiannya dan menerkam ke arah bola api kehidupan, seperti telah memadamkan lentera napas roh saat itu. Saat menerkamnya, bola api kehidupan itu langsung bergoyang dan menunjukkan tanda-tanda padam. Pikiran Dao Child bergetar hebat. Api kehidupan di tubuhnya meletus dan bahkan istana surgawi samar-samar tampak menekan bayangan itu saat ia mencoba menghentikan api kehidupan agar tidak padam. Dia tidak dapat memedulikan hal-hal lain yang memberi Shi Qing kesempatan. Rasa dingin di mata Shi Qing menyala saat ini. Dalam pertarungan hidup dan mati seperti ini, dia tidak peduli untuk mengekspos dirinya sendiri. Golden Crow terbentuk di belakangnya dan api hitam melonjak ke langit dan menekan Dao Child dari Sea Corpse Race. Gagak emas di belakangnya mengeluarkan teriakan kaget dan juga menerkam. Saat Miao Chun menyadari bahayanya,
Api hitam menyelimutinya dan menghisap kepalanya dengan ganas. Xu Qing bersiap menggunakan kesempatan yang dipertukarkan oleh bayangan itu untuk memurnikan pihak lain. Hidup-hidup, keduanya menyerang dengan sangat cepat. Orang luar sama sekali tidak bisa melihat gerakan mereka dengan jelas. Dao Child dari si Corpse Race tampaknya tertekan, tetapi dia sebenarnya sangat kuat. Xu Qing harus menggunakan semua metodenya untuk mendapatkan kesempatan yang menentukan ini. Saat para ahli bertarung, kemampuan untuk melihat dan menciptakan peluang yang menentukan sangatlah penting. Mengikuti kekejaman di mata Xu Qing dan dilahap oleh Golden Crow, refines all life. Dao Child dari si Corpse Race mengeluarkan teriakan sedih. Untuk pertama kalinya, kengerian muncul di matanya. Dia jelas merasakan bahwa qi dan darahnya sedang diekstraksi dan kepalanya meleleh. Ini memang benar. Dari kejauhan, qi dan darah Dao Child dari si Corpse Race menyebar. Dan wajah kanannya yang menghadap Golden Crow memang meleleh. Telinga kanannya telah hilang dan sisi kanan wajahnya rusak total. Adegan ini menyebabkan ekspresi para kultivator mayat laut di kejauhan berubah. Mereka tidak peduli dengan instruksi Dao Child dan bergegas mendekat. Akan tetapi, mereka berada agak jauh dan tidak dapat tiba tepat waktu. Pada saat kritis ini, Dao Child mengeluarkan raungan rendah dan mengeluarkan peti mati giok itu lagi. Peti mati itu terbuka, lautan cahaya menyebar darinya, dan sebuah jari terentang. Rasa bahaya yang kuat muncul dalam benak Xu Qing. Dia segera mundur tanpa ragu-ragu. Dao Child dari si Corpse Race akhirnya mengatur napas dan segera mundur, mencoba menjauhkan diri. Namun, leluhur sekte berlian yang telah menderita berturut-turut merasa cemas saat ini. Dia melihat bahwa bayangan itu telah memberikan banyak kontribusi dalam insiden ini. Ini memberinya rasa urgensi yang kuat. Dia merasa bahwa jika ini terus berlanjut, dia pasti akan dibuang. Matanya merah padam. Dia meraung dan tidak ragu mengorbankan beberapa run petir demi kecepatan yang ekstrem. Kecepatannya melonjak, dan dia langsung menembus lengan Dao Child yang panik. Darah menyembur keluar dan ekspresi Dao Child berubah drastis. Adapun leluhur sekte berlian, dia cepat-cepat mundur dan kembali dengan gembira. Dari kejauhan, kedua orang di medan perang itu tampak mundur. Namun dibandingkan dengan keadaan Dao Child yang menyedihkan, Xu Qing tampak berada dalam kondisi yang jauh lebih baik. Namun, dia tidak sombong. Dia sangat jelas bahwa kekuatan tempur Miao Chun jelas bukan hanya itu. Hanya saja dia telah mengambil inisiatif. Serangannya yang seperti badai, keanehan bayangan, dan kekuatan tubuh yang disempurnakan oleh Golden Crow Prevents All Life menyebabkan Miao Chun jatuh ke dalam bahaya hampir seketika. Meskipun sangat disayangkan dia tidak bisa membunuh pihak lain, Xu Qing mengerti bahwa dia tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Saat dia mundur, kecepatannya melesat ke kejauhan. Bayangan dan tongkat besi hitam itu juga mendekat dan melarikan diri bersama. Adapun para kultivator mayat laut yang bergegas datang dari sekitar, lebih dari setengahnya tetap bersama Dao Child. Sisanya hendak mengejar Xu Qing, tetapi setelah berjalan beberapa langkah, mereka memuntahkan darah karena racun yang disebarkan Xu Qing mulai berefek. Dao Child Miao Chun yang juga diracuni, dilindungi oleh para kultivator si Corpse Race. Dia dengan marah mendorong para kultivator si Corpse di sekitarnya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh dan keluhan yang dirasakannya mencapai titik ekstrem. Saat masih hidup, dia adalah orang pilihan surga dari ras Spirit Jade. Dia merasakan 120 lubang ajaib dan berubah menjadi mayat laut setelah dia meninggal dalam sebuah kecelakaan. Dia juga dihargai oleh ras si Corpse dan terdaftar dalam King's Sequence. Di bawah asuhan penuh mereka, dia akhirnya melangkah ke alam empat api. Dapat dikatakan bahwa terlepas dari apakah itu ras Spirit Jade atau si Corpse, dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu selain saat dia meninggal. Sisi kanan wajahnya rusak dan telinga kanannya meleleh. Hal ini menyebabkan dia yang sangat peduli dengan penampilannya menjadi sangat marah dan marah. Aku akan membunuhmu. Dao Child menyentuh sisi kanan wajahnya. Api di tubuhnya menyala hebat saat dia mengejar. Xu Qing yang berada di kejauhan menoleh dan menyipitkan matanya. Tepat saat dia hendak menyerang lagi, ekspresinya berubah. Di langit yang jauh, 3 fluktuasi energi meletus ke langit. Kekuatan aura ini melampaui ranah Foundation Building. Mereka adalah ahli Golden Core dari si Corpse Race. Total ada 3 dari mereka yang bergegas dari Cakrawala. Fluktuasi energi mereka menyebabkan cuaca itu sendiri berubah. Itu seperti kemarahan surga
yang ingin menghukum semua makhluk hidup. Xu Qing menarik napas dalam-dalam. Rasa bahaya menyebar dari setiap inci dagingnya. Dia tidak berhenti sama sekali dan mengedarkan basis kultivasinya sepenuhnya. Dia melarikan diri lebih cepat dan berlari ke kejauhan. Pada saat yang sama, terdengar pula ledakan di belakangnya dan suara gemuruh samar bergema di area tersebut. Pencuri, aku tidak percaya kalau teknik tembus pandangmu bisa lolos dari pencarian ras mayat lautku. Xu Qing sudah tidak asing lagi dengan suara gemuruh itu. Tidak lain adalah bocah Golden Core yang mengejar kapten tadi. Dari perkataannya, jelas bahwa kapten itu sebenarnya telah lolos dari kejarannya. Hal ini menyebabkan Xu Qing semakin banyak menebak identitas dan basis kultivasi sang kapten. Pada saat yang sama, ia menjadi semakin cemas. Ia sangat jelas bahwa sang kapten diperlakukan sebagai pelaku utama dan telah menarik perhatian banyak orang. Begitu sang kapten tidak ditemukan, ia akan menjadi sasaran semua perhatian ini. Xu Qing menatap tongkat besi hitam itu. Leluhur sekte berlian di tongkat besi hitam itu sama sekali tidak ragu. Pada saat berikutnya, 7 hingga 8 run petir lainnya di tongkat besi itu meledak dengan kecepatan yang lebih cepat. Dia menyeret Xu Qing dan bergegas maju dengan sekuat tenaga. Dengan bantuan leluhur sekte berlian, Xu Qing melarikan diri dengan lebih cepat dalam sekejap. Nah, dalam sekejap ia melintasi 1000 kaki dan langsung melangkah keluar dari tepi area terlarang menuju dunia luar. Bocah inti emas di belakangnya meraung marah. Ketika indera ilahi para ahli inti emas menyapu ke segala arah dengan fluktuasi yang mengerikan, Xu Qing sama sekali tidak ragu untuk mengaktifkan jimat teleportasi kekacauan. Dalam sekejap mata, sosok Xu Qing menghilang. Pada saat berikutnya, dengusan dingin terdengar dari langit yang jauh. Itu adalah mayat laut berkepala 3 dan berlengan 6. Fluktuasi energi inti emasnya sangat kuat, melampaui kekuatan bocah inti emas. Dari jarak yang begitu jauh, dia menunjuk ke arah Xu Qing. Begitu dia berbicara, ruang di sekitar Xu Qing tertutup rapat. Namun, jimat teleportasi kekacauan adalah benda yang sangat kuat. Jimat itu mengabaikan batasan inti emas dan masih beroperasi. Faktanya, fluktuasi teleportasi telah terbentuk dan hendak memindahkan Xu Qing. Mata kultivator mayat laut inti emas di langit yang jauh menyipit. Dia dengan cepat mengeluarkan sebuah manik dan menghancurkannya. Begitu dia selesai berbicara, jimat teleportasi kekacauan di tangan Xu Qing tidak dapat menahannya lagi. Manik-manik itu tampaknya telah terhubung dengan jimat itu. Ketika jimat itu putus, jimat teleportasi itu juga hancur. Xu Qing diselimuti oleh kemampuan ilahi dari kultivator mayat laut inti emas. Kekuatan ini mengandung niat untuk menghancurkan segalanya, menyebabkan daging di tubuh Xu Qing terasa seperti hendak terkoyak dan layu. Mata Xu Qing memerah saat dia mengeluarkan jimat teleportasi gangguan lainnya dan mengaktifkannya. Dia memiliki total 3 jimat teleportasi kekacauan. Dia telah menggunakan salah satunya pada kereta naga dan salah satunya telah rusak sebelumnya. Ini yang terakhir. Pada saat yang sama, kapal sihirnya muncul untuk memblokir kekuatan tersebut. Pada saat berikutnya, kapal sihirnya runtuh dan hancur berkeping-keping. Namun jejak daging yang menyilaukan di dalamnya masih memblokir keinginan untuk memusnahkan, menyebabkan serangan yang seharusnya membunuhnya berubah menjadi cedera serius. Xu Qing memuntahkan seteguk darah saat tulang-tulang di tubuhnya hancur. Api kehidupan di tubuhnya langsung padam, dan seluruh tubuhnya layu seperti membusuk. Dia juga langsung terlempar ke atas oleh kekuatan besar ini. Banyak bagian tubuhnya runtuh dan hancur. Jiwanya juga tidak stabil. Namun, dengan halangan ini, jimat teleportasi gangguan terakhirnya juga ditukar dengan kesempatan untuk berteleportasi. Meskipun kultivator inti emas yang mendekat dengan cepat menyerang lagi, jimat teleportasi gangguan Xu Qing diberikan kepadanya oleh wakil penguasa puncak dari puncak ketujuh. Itu adalah barang yang disempurnakan oleh seorang kultivator jiwa baru lahir dan memiliki poin luar biasa tersendiri. Pada saat itu, ketika dia menggunakannya 2 kali berturut-turut dan sosoknya berlumuran darah, kekuatan teleportasi meletus secara eksplosif dan tubuh Xu Qing langsung menghilang. Hampir pada saat dia menghilang, ahli inti emas itu turun dan mendarat di tempat Xu Qing menghilang, menyebabkan lubang yang dalam muncul di tanah. Daerah sekitarnya bergetar hebat. 2 jimat teleportasi yang disempurnakan oleh seorang kultivator Nason Soul. Identitas orang ini jelas luar biasa. Namun, dia telah terkena kutukan spirit nether milikku. Dan dengan basis kultivasinya, dia pasti akan mati paling lama dalam 3 hari. Ekspresi ahli Golden Core itu jelek. Dia berbalik
dan langsung menuju area terlarang. Sementara ras mayat laut mencari dengan gila-gilaan di sekitar, sebuah distorsi kecil muncul di ruang kosong di kejauhan. Tempat terdistorsi itu tampak seperti tidak ada apa-apa di sana. Tetapi kenyataannya, orang yang bersembunyi di dalamnya tidak lain adalah sang kapten. Seluruh tubuhnya penuh luka dan salah satu lengannya sudah lumpuh. Ada juga luka besar di pinggangnya yang hampir membelahnya menjadi dua, menyebabkan auranya menjadi sangat lemah. Dia memegang cangkang berwarna pelangi di tangannya yang tersisa. Cahaya pelangi yang dipancarkan oleh cangkang itu memiliki efek penyembunyian yang ajaib, menyebabkan keberadaan dan auranya menghilang tanpa jejak. Ini juga merupakan cara kapten untuk melarikan diri dari kejaran para kultivator Golden Core. Namun, pada saat ini, dia sedikit tercengang. Dia hanya bisa menyaksikan Xu Qing menghancurkan jimat teleportasi kekacauan itu dan pergi. Awalnya, dia ingin datang dan menyapanya, tetapi pemandangan yang dilihatnya membuat pikirannya bergetar. Sang kapten tiba-tiba meratap dalam hati. Ia merasa masalah ini menjadi sedikit aneh. Ia baru saja menggigitnya, tetapi mengapa hidung patung itu meledak? Kenyataannya, bahkan sekarang, dia masih merasa bahwa masalah ini tidak dapat dipercaya. Bukannya dia tidak curiga pada Xu Qing, tetapi kebetulan hidungnya meledak tepat setelah dia menggigitnya. Membuatnya merasa ini mungkin ada hubungannya dengan dia. Orang tua itu tidak mengatakan akan seperti ini. Dulu, dia tidak melakukan hal sebesar itu. Sang kapten menghela napas panjang. Saat dia mengerutkan kening dan melarikan diri dengan hati-hati, kebanggaan muncul di hatinya. Namun, hal ini juga secara tidak langsung dapat berarti bahwa aku lebih baik daripada lelaki tua itu. Ini mengasyikkan. Sang kapten menarik napas dalam-dalam dan merasa puas. Suara gemuruh memenuhi langit dan aura para kultivator Golden Core meletus. Bahkan fluktuasi energi dari para kultivator Nason Soul pun muncul. Hal ini menyebabkan sang kapten langsung menundukkan kepalanya. Ia berbaring di tanah dan bergerak sedikit demi sedikit. Di satu sisi, ia harus bersembunyi. Di sisi lain, ia juga takut gerakannya akan terlalu besar dan ia akan benar-benar terbelah menjadi dua. Paling buruk, aku akan meninggalkan separuh tubuhku. 3 hari berlalu. Saat masalah ini memanas, seluruh ras mayat laut menjadi sangat marah dan mencari dengan panik ke segala arah. Bagi ras mayat laut, masalah ini sangat memalukan. Itu karena adegan yang paling dikhawatirkan oleh bocah Golden Core telah terjadi. Bahkan, setelah 3 hari berlalu, hidung patung mayat leluhur ketujuh masih belum pulih. Pada saat itu, bocah inti emas berdiri di depan patung mayat leluhur ketujuh dengan kepala tertunduk. Di sampingnya berdiri seorang kultivator setengah baya. Kultivator setengah baya ini bukan manusia. Dia memiliki 2 sayap di punggungnya dan auranya tertahan. Namun, saat dia berdiri di sana, bocah Golden Core di sampingnya bergetar tak tertandingi. Marquis Anzuo. Aku, Yingling, raja sedang marah. Kultivator setengah baya itu mengangkat kepalanya dan menatap patung yang tampak sangat aneh karena tidak memiliki hidung. Dia juga menatap tindakan beberapa kultivator mayat laut yang sedang menyelidiki dan mencoba memperbaikinya. Tubuh bocah inti emas bergetar makin hebat. Tidak lama kemudian, para kultivator mayat laut di hidung patung tiba di hadapan Marquis Anzuo dengan keluhan dan ketidakberdayaan dan berbicara dengan penuh hormat. Marquis, kerusakannya sangat aneh. Kita tidak dapat memperbaikinya. Mungkin ada harapan jika kita dapat memperoleh kembali 2 bagian yang hilang itu. Marquis Anzu terdiam. Setelah beberapa lama, dia berbicara dengan lembut. Maksudmu adalah bahwa salah satu benda suci ras mayat laut kita, patung mayat leluhur ketujuh ini, harus menunjukkan penampilan tanpa hidungnya. Di depan semua anggota klan, kita mulai sekarang. Benarkah? Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.